Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul My Skill Automatically. Semua dimulai dengan semua orang membicarakan jenius kampus yang jago dalam segala hal. Mereka semua berpikir dia akan mendapatkan kelas legendaris dan seorang gadis bahkan ingin mengaku perasaannya padanya. Tapi untuk memahami mengapa ini begitu besar, kita harus mundur 100 tahun ke masa ketika dunia pada dasarnya berubah menjadi permainan video. Tiba-tiba, sekelompok monster muncul dan orang-orang mulai mengembangkan kemampuan khusus. Sejak saat itu, umat manusia harus bertarung dan naik level hanya untuk bertahan hidup di dunia baru ini. Karena pilihan lain sangat sederhana, langsung dan pada dasarnya hanya satu hal, game over. Itulah mengapa jenius seperti MC mendapatkan begitu banyak perhatian. Masa depan umat manusia bergantung pada pundak mereka. Kita akhirnya bertemu dengan Zhang Li yang terlahir kembali ke dunia ini 18 tahun yang lalu dan telah berlatih dengan gila-gilaan. Tujuannya satu-satunya adalah menjadi yang terkuat dan kemampuannya berada di level tertinggi di setiap kategori. Di dunia ini, kelas dibagi menjadi dasar, lanjutan, dan tersembunyi, dengan yang terakhir menjadi yang paling langka. Seorang profesor atau dekan memiliki keyakinan yang besar pada potensinya, yakin bahwa anak itu memiliki masa depan yang cerah, namun menjadi sebaik itu cenderung menarik banyak iri hati, dan tidak lama kemudian seseorang muncul untuk menjadi pengganggu. Orang itu adalah Yansu, salah satu jenius lain di akademi, dan dia langsung mendekati Zhang Li, bertanya kelas apa yang akan dia awaken. Zhang Li tahu ayah Yansu adalah orang penting, tetapi dia selalu selangkah lebih maju dari rivalnya. Jadi, Zhang Li berjalan menjauh dari kelompok pengganggu, memikirkan kelas apa yang akan dia aktifkan, tapi Yansu tidak membiarkannya begitu saja dan mengejek Zhang Li, mengatakan dia mungkin akan berakhir dengan kelas yang hancur. Zhang Li kesal dengan keberanian pria itu dan menyuruhnya pergi segera. Pengganggu itu sebenarnya sedikit terkejut dengan reaksi tak terduga Zhang Li. Kemudian, dengan sorot mata yang tajam, anak itu mengintimidasi si pengganggu. Yansu hanya menengok saat Zhang Li pergi, tidak peduli padanya. Zhang Li tahu hari ini adalah hal besar dan akan sangat memalukan jika gagal dalam pembangkitan. Upacara dimulai dengan seorang anak gagal yang menunjukkan bahwa ketika seorang jenius gagal, itu menjadi lelucon. Seorang guru menghibur seorang siswa, mengatakan padanya untuk tidak putus asa, bahkan dengan profesi biasa. Tiba-tiba, cahaya hijau yang sangat terang mengejutkan semua orang di penonton. Seorang gadis bernama Lam Moana terbangun sebagai kelas pemanah cepat tingkat lanjut. Kerumunan menjadi gila atas kebangkitan gadis emas di akademi mereka. Zhang Li menatap gadis berambut pirang dari kerumunan. Kini giliran Yansu yang menjadi penyihir api, kelas lanjutan. Tapi dia tidak terlihat terlalu bersemangat. Orang-orang terkesan, tapi dia hanya memamerkan diri sementara Zhang Li berpikir mereka semua bodoh. Yansu lalu berbalik ke Zhang Li dan berkata bahwa bakat adalah sesuatu yang kamu miliki sejak lahir, bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan. Akhirnya giliran Zhang Li dan dia berjalan ke panggung dengan penuh keyakinan, melewati rivalnya. Para penilai berkomentar bahwa dia adalah siswa terbaik dan benar-benar menonjol. Zhang Li lalu fokus pada altar dan aura biru mulai memancar dari tubuhnya. Sejenak kemudian, sebuah buku dan pedang muncul, menunjukkan dua kelas yang bisa dia awaken. Kemudian, ledakan energi biru menguasai tempat itu, mengejutkan semua orang. Para guru terkejut dengan keributan yang ditimbulkan oleh awakening. Salah satu dari mereka bahkan bertanya-tanya, apakah itu mungkin kelas unik tersembunyi yang sangat langka. Energi itu perlahan mereda dan Zhang Li menunggu hasil akhir. Namun untuk kejutan semua orang, kelas yang muncul di layar adalah penyihir dasar. Para penilai sama sekali tidak mengerti, bertanya-tanya bagaimana siswa terbaik bisa mendapatkan sesuatu yang begitu biasa. Yansu memanfaatkan kesempatan untuk tertawa di wajahnya, mengatakan bahwa penyihir api miliknya jauh lebih baik. Kerumunan juga mulai mencemoohnya, mengatakan bahwa jenius itu adalah penipu, dan mereka pergi untuk mengemis kepada gadis lain. Anak laki-laki itu hanya berdiri diam, mendengarkan semua ejekan dari penonton. Seluruh kerumunan
kerumunan berbisik kecewa karena mereka mengharapkan lebih banyak dari Zhang Li. Akhirnya dia menghadapi penonton dan merasakan beban malu yang penuh karena gagal di depan semua orang. Sendirian dalam kegelapan, Zhang Li bertanya-tanya apakah ini semua yang berhasil dia bangunkan. Tapi tiba-tiba matanya bersinar saat dia menyadari sesuatu yang berbeda sedang terjadi. Sebuah layar muncul mengucapkan selamat padanya karena telah awaken bakat khusus. Zhang Li belum pernah mendengar hal ini dan bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan reinkarnasinya. Dia lalu memeriksa kemampuannya dan melihat bahwa kemampuannya belum mencapai level maksimal yang membuatnya bingung. Sistem menunjukkan bahwa dia memiliki 3 mantra penyihir dasar, bola api, armor ringan, dan meditasi. Namun bila level untuk kemampuannya mulai terisi dengan sangat cepat dan ekspresi terkejut di wajah Zhang Li mencerminkan apa yang sedang terjadi. Ketika kemampuannya naik level dengan kecepatan gila tanpa dia melakukan apapun, dalam hitungan detik semuanya mencapai level maksimal dan dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Zhang Li kemudian ingat sebuah kelas di mana profesor menjelaskan tentang keterampilan awal. Guru tersebut mengatakan bahwa menaikkan level keterampilan sangat sulit dan hampir tidak ada yang berhasil mencapai level maksimal untuk semuanya. Namun Zhang Li tersenyum sinis karena baginya itu adalah hal termudah di dunia. Dia menyadari bahwa nasib belum meninggalkannya dan bakat ini lebih baik daripada kelas tersembunyi apapun. Tiba-tiba seorang guru menguncang pikirannya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Direktur mencoba menghibur Zhang Li, mengatakan bahwa dia masih memiliki masa depan yang cerah di depannya. Zhang Li berterima kasih dan berkata akan terus berusaha sebaik mungkin. Berpura-pura kecewa, pria itu percaya pada aktingnya dan dengan bangga menyuruh anak itu kembali ke kelas. Saat berjalan, dia merenungkan betapa kejamnya kenyataan. Dia tahu semua orang lebih suka melihat seorang jenius gagal daripada sukses. Dia tersenyum kecil, tapi dia berpikir mungkin dia akan mengecewakan semua orang dengan cara yang benar-benar berbeda. Setelah itu, dia pergi ke lapangan latihan di mana para siswa sedang berlatih mantra baru mereka. Salah satu teman Yang Su meluncurkan bola api yang kuat yang mengenai target. Teman-temannya merayakan dan memuji kekuatan Yang Su yang terlihat cukup bangga dengan dirinya sendiri. Tapi dia segera melihat Zhang Li berjalan dan memutuskan untuk membuat masalah. Si pengganggu lalu memanggil Zhang Li sebagai penyihir biasa, mencoba mempermalukannya di depan semua orang. Salah satu temannya kesal karena Zhang Li tidak merespon dan bahkan Ray melancarkan serangan api. Zhang Li akhirnya berhenti dan berbalik, bertanya dengan nada dingin apa yang dia inginkan. Yan Su yang baru saja menghancurkan target memanggil jenius itu untuk memamerkan kemampuannya. Namun Zhang Li hanya mengatakan mereka bisa berlatih sendiri karena dia sudah cukup terampil. Yan Su menantangnya untuk kompetisi keterampilan, membanggakan dirinya sebagai penyihir api tingkat lanjut. Dia bahkan menyebut Zhang Li sebagai pengecut, tetapi Zhang Li menatapnya dengan ekspresi yang menunjukkan dia sama sekali tidak menghargai ejekan itu. Lalu pemuda itu melompat menghindari serangan dan meluncurkan bola api dasar, mengejutkan lawannya. Yan Su mengejeknya karena menggunakan sihir yang lemah dan bertanya apakah dia serius. Namun, bola api kecil itu meledak dengan kekuatan gila, melahap si pengganggu dan teman-temannya. Yan Su terlempar oleh ledakan, benar-benar bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ledakan itu begitu besar hingga semua orang di lapangan latihan terkejut dengan kekuatannya. Boneka latihan di dekatnya meleleh karena panas serangan. Lawannya benar-benar terkejut dan tidak percaya semua itu disebabkan oleh sihir dasar. Tetapi Zhang Li tahu kekuatan bola apinya sekarang sudah di luar batas. Setelah pulang, dia merenung bahwa serangan itu menghabiskan setengah mananya dan dia perlu naik level dengan cepat. Tiba-tiba sebuah suara memanggilnya, bertanya mengapa dia pulang tanpa memberitahu apa-apa. Itu adalah ibunya dan Ching Su yang menyuruhnya mencuci tangan karena makan malam sudah siap di meja. Zhang Li lalu memberitahu ibunya bahwa dia berhasil awaken dan menjadi penyihir hari ini. Ibunya senang mendengar kabar itu dan mengatakan penyihir hebat karena mereka aman di barisan belakang.
Ibunya lalu mengatakan bahwa dia punya sesuatu untuknya, membuatnya sangat bingung dengan situasi tersebut. Dia memberikan sebuah kotak dan mengatakan itu adalah hadiah dari ayahnya yang merupakan seorang profesional yang kuat. Zhang Li terkejut karena ibunya selalu mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal sebelum dia lahir. Dia marah dan bertanya mengapa ayahnya meninggalkan mereka selama ini. Tetapi ibunya mengatakan dia tidak benar-benar tahu dan bahwa ayahnya pergi ke ujung dunia untuk menangani sesuatu yang penting. Ibunya memintanya untuk tidak menyalahkan ayahnya karena ayahnya telah berjanji akan menjadikan anaknya seorang penyihir. Sekarang dia sudah dewasa dan menjadi penyihir. Ibunya menjadi emosional dan mulai menangis sedikit. Dia mengatakan dia lelah dan menyuruh anak laki-lakinya untuk pergi ke kamarnya dan melihat apa yang ada di dalam kotak. Di kamarnya, dia menatap hadiah misterius yang ditinggalkan ayahnya. Begitu dia membuka kotak itu, cahaya emas yang sangat kuat menyinari dari dalamnya. Zhang Li terpesona oleh apa yang dia lihat di dalam hadiah itu. Di dalam kotak terdapat gulungan yang dapat mengubah kelasnya menjadi kelas yang lebih kuat. Namun syarat untuk menggunakan barang itu adalah mencapai peringkat emas yang membuatnya terdiam. Profesi memiliki berbagai tingkatan dan ayahnya adalah salah satu yang terbaik di tingkat emas. Dia lalu bertanya-tanya tingkat apa yang harus dicapai ayahnya untuk mendapatkan barang seperti ini dan mengapa dia menghilang. Zhang Li kini membutuhkan cara untuk naik level ke tingkat emas dan menyimpan gulungan itu karena dalam 7 hari ada ujian besar di kota dan dia ingin siap. Saat keluar untuk berlatih, dia sudah mendengar beberapa orang mengejeknya karena dianggap pemula yang bodoh. Seseorang bahkan menebak dia mungkin memiliki profesi khusus, tetapi pria lain menyebutnya buta. Dia menunjukkan bahwa Zhang Li kurus dan hanya bisa menjadi penyihir biasa. Tiba-tiba seorang gadis menepuk bahu Zhang Li, memanggilnya adik kecil. Gadis muda bernama Pipi menyadari dia adalah pemula dan mengundangnya untuk bergabung dengan partinya. Namun, teman-temannya tidak suka ide itu dan menyebutnya beban karena lemah. Pipi marah pada mereka, tapi Zhang Li mengatakan itu tidak apa-apa dan dia tidak keberatan. Dia berterima kasih padanya atas kebaikannya, tapi lebih memilih untuk pergi sendirian untuk saat ini. Ketika dia berbalik untuk pergi, gadis itu memanggilnya kembali dan menghentikannya karena dia tidak ingin bergabung dengan kelompok. Dia memberi ramuan mana yang mungkin berguna. Zhang Li berterima kasih padanya atas hadiah itu dengan senyum di wajahnya. Kemudian kelompoknya mengucapkan selamat tinggal dan pergi, meninggalkan Zhang Li sendirian. Tak lama setelah itu, Zhang Li memasuki hutan abu-abu dan menemukan goblin level 9. Tanpa membuang waktu, Zhang Li menyiapkan bola api kecil di tangannya. Dia lalu melepaskan sihir itu yang membesar hingga ukuran yang tidak masuk akal dan langsung menuju monster tersebut. Goblin itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan dihantam langsung oleh serangan api. Makhluk itu menatap api yang mendekat, tapi sudah terlambat untuk mencoba melarikan diri. Sejenak kemudian, ledakan besar terjadi menimbulkan banyak asap di hutan. Dia memastikan bahwa bola apinya telah menghabisi goblin level 9 dalam sekejap. Namun dia segera menyadari ada yang salah dan bahwa dia tidak sendirian di sini karena suara ledakan menarik segerombolan goblin langsung kepadanya. Namun dia tidak takut, bahkan dia berpikir itu bagus karena menghemat repotnya memburu mereka satu persatu. Salah satu goblin menyerangnya dari belakang dan dia mengaktifkan armor ringan untuk melindungi dirinya. Tongkat monster itu menghantam penghalang cahaya tetapi gagal menembusnya. Makhluk lain menyerang tetapi armornya yang sudah maksimal sangat tangguh dan tidak goyah. Dengan pertahanannya aman, Zhang Li menyiapkan bola api lain untuk menghabisi mereka. Dia lalu melepaskan sihir itu dengan sekuat tenaga ke tanah, menciptakan gelombang api baru. Ledakan itu menghantam semua goblin di sekitarnya sekaligus. Setelah ledakan, dia naik level menjadi 2, tapi dia merasa pengalaman yang didapat terlalu sedikit. Tak lama kemudian, lebih banyak goblin muncul di hutan tertarik oleh keributan sebelumnya. Zhang Li tidak terganggu dan berkata tidak peduli berapa banyak yang datang, hasilnya akan sama. Dia lalu mengetukkan jarinya untuk bersiap menghadapi serangan sihir berikutnya. Namun Zhang Li panik saat menyadari sesuatu telah salah. Ternyata mananya habis setelah menggunakan 2 sihir api dan 1 sihir perisai. Namun beruntung perisai cahayanya masih setengah kekuatan dan dia bisa meditasi setelahnya. Jadi pemuda itu mengambil tongkat dari tanah karena goblin tidak bisa menembus pertahanannya. Dengan senyum percaya diri, dia berkata akan bersenang
senang-senang dengan makhluk-makhluk itu. Lalu dia menyerang goblin untuk menunjukkan kekuatan seorang penyihir pertarungan. Serangan pertama mendarat tepat di salah satu monster yang bahkan tidak melihat apa yang menimpanya. Namun seperti yang diharapkan, kerusakan dari seorang penyihir pertarungan jarak dekat cukup rendah, hanya mengurangi 10 poin kesehatan. Namun kilatan biru muncul di matanya karena dia punya rencana. Zhang Li tahu bahwa 10 kerusakan sudah cukup karena goblin-goblin itu tidak bisa melukainya. Akhirnya setelah banyak usaha, dia mengalahkan mereka semua dan naik level menjadi 3. Sangat lelah, Zhang Li menganalisis bahwa mananya hanya cukup untuk 2 bola api dan bahwa naik level dengan cara ini terlalu lambat. Tiba-tiba, suara di hutan membuatnya waspada terhadap apa yang akan datang. Dia lalu melihat beberapa mata merah menatapnya dari kegelapan. Sejenak kemudian, kita hanya melihat asap keluar dari lubang hidung makhluk tersebut. Di depannya muncul monster elit, seekor goblin raksasa dengan kapak besar. Anak muda itu merasa bersemangat karena tahu monster elit memberikan banyak pengalaman. Dengan senyum, dia bersiap menggunakan armor ringan dan memulai pertarungan. Tapi tidak ada yang terjadi dan goblin raksasa itu cukup bingung dengan situasi tersebut. Zhang Li melihat bar statusnya dan menyadari dia telah membuat kesalahan besar karena dia tidak memiliki cukup mana untuk bahkan melemparkan armor ringan. Monster itu tidak membuang waktu dan bersiap untuk serangan kuat dengan kapaknya. Makhluk itu lalu mengayunkan kapaknya dengan sekuat tenaga dan Zhang Li hampir saja terkena serangan itu. Dia tahu situasinya sudah sangat rumit tanpa bisa menggunakan sihir. Tiba-tiba, goblin kecil menyerangnya, tetapi dia berhasil memblokirnya dengan tongkatnya. Zhang Li hampir lupa bahwa monster-monster kecil lainnya masih ada di sekitar. Goblin-goblin itu memanfaatkan kehabisan mananya dan menyerang tanpa henti, tidak memberi dia istirahat. Zhang Li lalu memikirkan 3 cara untuk keluar dari situasi ini. Yang pertama adalah menggunakan meditasi. Namun dengan begitu banyak monster menyerang sekaligus, mustahil untuk berkonsentrasi. Sambil menghindari serangan, dia menyadari dia tidak akan bisa fokus sama sekali. Opsi kedua adalah menggunakan ramuan yang dia terima, tetapi ramuan itu hanya memulihkan sepertiga mananya. Opsi ketiga dan terakhir adalah mundur dan kembali bertarung nanti dengan mana penuh. Namun melarikan diri bukanlah gaya Zhang Li dan dia tidak ingin membiarkan monster itu lolos karena jika dia menunggu mananya pulih, petualang lain mungkin akan mencuri hasil buruannya. Tanpa berpikir 2 kali, dia meminum ramuan mana untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Goblin raksasa menyerangnya, tetapi Zhang Li menggunakan mana yang baru saja dipulihkannya tepat waktu. Kapak monster menghantam armor ringan yang baru saja dia kenakan. Makhluk itu terkejut, tidak menyangka dia masih memiliki mana untuk melindungi diri. Kini dengan armor ringan aktif, Zhang Li merasa sedikit lebih aman dan dia bertanya-tanya berapa banyak mana yang bisa dia pulihkan dengan meditasi level maksimalnya. Goblin menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi Zhang Li bertaruh armornya akan bertahan. Sambil goblin-goblin menyerang, dia duduk dan menggunakan keterampilan meditasinya. Goblin raksasa itu mengaum marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerangnya dengan segala yang mereka miliki. Monster-monster kecil itu terus-menerus menghantam armor ringan yang mulai aus. Bar perisai perlahan berkurang, tetapi mana mulai terisi dengan cepat. Makhluk raksasa itu lalu melancarkan pukulan kuat yang menghancurkan pertahanannya. Perisai ringan akhirnya hancur berkeping-keping, membuatnya rentan. Bar perisai menghilang, tetapi mananya hampir penuh untuk serangan balik. Dengan tatapan tekad dia berkata, itu lebih dari cukup untuk mengakhiri pertarungan ini. Goblin itu mengejeknya, bertanya apakah ia bosan terus-menerus dihajar seperti itu. Tetapi Zhang Li berkata, kini giliran dia dan dia mempersiapkan bola api. Serangan berbentuk naga melesat dengan kekuatan penuh menuju makhluk raksasa. Sihir itu mengenai titik lemah monster, menimbulkan serangan kritis yang menghancurkan. Sejenak kemudian, Zhang Li muncul, terengah-engah setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia lega karena berhasil dan memuji kekuatan meditasinya, dan dengan terkejut, dia naik 4 level sekaligus karena membunuh monster elit.
Setelah pertarungan, dia pergi untuk memeriksa barang jarahan keren apa yang dijatuhkan monster untuknya. Goblin itu menjatuhkan sepasang sarung tangan dan sepatu kulit yang cukup bagus, tapi dia berpikir barang-barang pemula ini tidak akan banyak berpengaruh. Dia juga mengeluh bahwa dia masih tidak bisa menggunakan bola api ketiga, dan untuk memperburuk keadaan, berburu seperti ini jauh kurang efisien dibandingkan membunuh monster elit. Zhang Li lalu memikirkan betapa hebatnya jika dia memiliki mantra berbiaya rendah. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang berkilau di tanah dan menjadi sangat penasaran. Beruntungnya, dia menemukan buku keterampilan yang bisa dipelajari oleh semua kelas. Dengan senyum lebar, dia mengambil buku itu, bersemangat tentang keterampilan baru. Saat membuka buku, energi listrik biru menyusuri tubuhnya. Keterampilan baru itu adalah petir busur, sihir area efek yang tidak mengonsumsi mana. Dia sangat bersemangat karena skill ini berskala dengan levelnya dan memiliki efek kontrol kerumunan. Setelah itu, dia menemukan Kam Goblin yang sedang tidur. Zhang Li tidak menyia-nyiakan kesempatan dan segera mencoba sihir barunya. Arc Lightning menghantam semua goblin, membuat mereka lumpuh karena kejutan listrik. Goblin-goblin yang selamat terbangun dengan bingung dan marah akibat serangan mendadak. Melihat bahwa serangan pertama tidak cukup, dia mempersiapkan ledakan listrik lainnya. Serangan kedua menghantam monster-monster secara langsung, membuat mereka lumpuh lagi. Sejenak kemudian, ledakan energi biru lainnya menghantam makhluk-makhluk tersebut. Goblin-goblin akhirnya tumbang, meskipun kerusakan yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Zhang Li menyadari bahwa keterampilan barunya sempurna untuk menghadapi gerombolan kecil. Sekarang dia memiliki cara untuk menangani gerombolan. Dia merasa lebih percaya diri. Dengan senyum yang teguh, dia memutuskan target berikutnya adalah bos hutan. Namun, belajar dari kesalahannya sebelumnya, dia berhenti untuk memulihkan mananya terlebih dahulu. Dalam cuplikan bab berikutnya, kita melihat seorang penyihir es misterius muncul. Kembali ke masa kini, Zhang Li bertemu dengan penyihir lain di hutan. Dia memeriksa statistiknya dan kini memiliki 4 keterampilan yang dapat digunakan. Dia lalu menemukan suku goblin dan menyimpulkan kepala suku pasti ada di dalam. Anak muda itu berharap semua orang sedang tidur agar investasinya lebih mudah. Rencananya adalah mengalahkan kepala suku dan melemparkan beberapa bola api ke arahnya. Dimulai dengan Zhang Li menyusup melalui camp, tapi dia akhirnya menginjak ranting. Suara itu membuatnya panik karena dia tidak ingin membangunkan siapapun untuk saat ini. Dan seperti yang diharapkan, salah satu goblin terbangun dengan bingung karena suara tiba-tiba itu. Zhang Li memberi makhluk itu tatapan mematikan, menyuruhnya untuk diam. Kemudian, dia memukul makhluk itu dengan tongkatnya untuk memastikan dia tidak memanggil bala bantuan. Dengan senyum, Zhang Li mengangkat goblin yang pingsan dan memastikan dugaannya. Namun suara perkelahian itu membangunkan goblin lain yang mengeluarkan raungan marah yang keras. Raungan itu cukup untuk membangunkan seluruh camp sekaligus. Tanpa pilihan lain, Zhang Li berlari, memerintahkan goblin-goblin untuk berhenti karena dia membutuhkan mananya untuk bos. Namun salah satu makhluk itu mengejarnya dan berhasil menyerang. Kesal karena terus diserang, dia marah dan memerintahkan semua orang untuk berhenti. Aura listrik mengelilingi tubuhnya dan dia bertanya apakah goblin-goblin itu benar-benar ingin bertarung. Lalu dia melepaskan kekuatan penuh petir arc-nya pada monster-monster itu. Discharge listrik itu mengenai semua goblin sekaligus, membuat mereka lumpuh. Dia lalu melancarkan serangan lain untuk memastikan tidak ada yang bangkit kembali. Setelah menghabisi goblin-goblin, Zhang Li mengeluh karena mereka menyerangnya. Namun dia melihat sekeliling dan tidak menemukan kepala suku trib dimanapun. Tiba-tiba, tanah mulai retak dan bergetar dengan cara yang sangat aneh. Kemudian, sosok raksasa berbaju jubah muncul dari tanah menyebabkan gempa bumi. Pria muda itu terkejut dan bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi tiba-tiba. Adegan kemudian berpindah ke sekelompok 3 orang yang sebelumnya berada di hutan. Ini adalah Yan Kuan, sepupu Yansu, dan dia berencana menangkap Zhang Li untuk menyenangkan keluarganya. Salah satu anak buahnya bertanya apakah Zhang Li masih berada di hutan pada waktu yang begitu larut. Yan Kuan marah dan bertanya apakah pria itu tidak percaya pada kata-katanya. Anak itu ketakutan dan mengatakan dia hanya khawatir tentang bahaya malam. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar dan trio itu waspada. Sepupu Yansu menyadari seseorang telah memicu bos dan tersenyum karena keberuntungannya. Dia menjelaskan bahwa bos adalah penyihir goblin dan mereka hampir tidak bisa mengatasinya. Rencananya adalah membiarkan siapapun yang bertarung dan kemudian mencuri hadiahnya. Sementara
Sementara itu, Zhang Li menghadapi bos dan berpikir bos ini terlihat lebih lemah dari yang terakhir. Akhirnya bos Arya muncul sebagai penyihir goblin level 20 yang sangat menakutkan. Tanpa membuang waktu, monster itu mulai menyiapkan mantra es untuk menyerang, tetapi Zhang Li mengejek, bertanya apakah dia juga seorang penyihir dan menyiapkan bola api miliknya. Dia lalu mengatakan kecepatan casting bos terlalu lambat dan melancarkan serangannya terlebih dahulu. Bola api mengenai titik lemah sang saman, menyebabkan kerusakan kritis pada makhluk itu. Ledakan api besar melahap bos yang tampaknya telah dikalahkan. Namun panah es melesat dari tengah api menuju langsung ke arah Zhang Li. Dia menyadari itu tidak akan semudah itu, tetapi armor ringan melindunginya. Namun dia terkejut dengan kerusakan tinggi yang ditimbulkan oleh Sir S level 5. Sang saman kemudian muncul dari api tanpa luka dan menatap tajam pada Zhang Li. Untuk memperburuk keadaan, dua penyihir goblin lainnya muncul untuk membantu pemimpin mereka. Monster itu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan menghilang dari pandangan Zhang Li sejenak. Beberapa saat kemudian, bos itu muncul kembali dan mempersiapkan mantra es baru yang jauh lebih kuat. Dia lalu melepaskan ledakan es yang dengan mudah menghancurkan sebuah pohon. Anak muda itu menyadari bahwa jubah bos memiliki ketahanan api. Itulah sebabnya jubah itu selamat. Zhang Li tahu bahwa dengan mana yang dimilikannya saat ini, dia tidak punya peluang melawan bos. Jadi dia memutuskan untuk bersembunyi dan memulihkan energinya sebelum terlambat. Namun penyihir goblin sudah menyiapkan serangan es baru yang jauh lebih kuat. Zhang Li berlari sembunyi di balik pohon. Saat bos mengarahkan serangannya, monster itu lalu menciptakan pedang es raksasa dan bersiap menyerang. Dia melemparkan senjata itu dengan kekuatan gila ke arah Zhang Li. Serangan es itu begitu kuat hingga membekukan dan menghancurkan segala sesuatu di jalan. Pedang es itu hanya menyentuh sekilas Zhang Li, tapi dia berhasil lolos dengan selamat. Sementara itu, dia duduk dan menggunakan meditasinya untuk memulihkan mana secepat mungkin. Matanya berkilau dengan energi biru dari keterampilan pemulihannya. Bos itu tertawa jahat, mengira dia sudah menang dalam pertarungan melawan anak itu. Namun, makhluk itu menyiapkan serangan akhir dengan kristal es raksasa. Zhang Li menyadari mananya masih belum cukup untuk menggunakan bola api. Jadi satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menggunakan keterampilan petir lengkungnya. Petir itu mengenai sihir es bos dalam upaya putus asa untuk melindungi diri. Petir Zhang Li mengenai es dan mematikan si penyihir yang terkejut. Makhluk itu lalu jatuh berlutut, tidak bisa bergerak karena serangan itu. Dengan bos yang tak berdaya, Zhang Li mendekati untuk mengakhiri pertarungan. Dia menyadari kemampuannya dapat mengganggu mantra dan tersenyum atas penemuan itu. Melihat kesempatan yang bagus, pemuda itu berlari menuju monster yang lumpuh. Dan dengan bos yang tak bisa dilawan, dia merobek jubah yang melindunginya dari api. Kini dengan barang musuh di tangannya, dia berkata giliran dia untuk menyerang. Sang saman terbaring di tanah, terengah-engah dan tak punya tenaga untuk melanjutkan pertarungan. Tapi tiba-tiba, raungan yang sangat keras mengejutkan Zhang Li dan mengubah situasi. Seekor monster berdua kepala baru muncul dan menyuruh yang lain untuk melihat sekitar. Makhluk berkepala dua itu dalam keadaan siaga tinggi karena merasakan ada orang lain di dekatnya. Dia lalu melihat panah es biru tertancap di pohon dekat sana. Sejenak kemudian, seorang saman berkulit biru baru muncul dengan kristal es di tangannya. Makhluk itu lalu memamerkan kekuatannya dengan menciptakan penghalang es raksasa. Kemudian, bos baru melancarkan serangan es dengan kekuatan penuh ke dalam hutan. Sihir es bos baru meledak, tetapi itu hanyalah gangguan bagi Zhang Li. Saman biru mengaum marah karena serangannya tidak mengenai siapapun, dan mata merahnya menunjukkan kejutan murni karena meleset. Pada kenyataannya, saman pertama terjebak beku di tengah campnya sendiri. Makhluk itu menjadi sangat kesal dan bertanya-tanya kemana Zhang Li melihat, tetapi Zhang Li muncul di belakangnya dengan klub berapi, siap menyerang. Monster itu berbalik dan menghadapi bola api Zhang Li yang datang langsung kepadanya. Dalam keputusasaan, sang saman menciptakan lingkaran pertahanan sihir untuk mencoba melindungi dirinya. Namun, pertahanannya tidak dapat menahan kekuatan dan hancur berkeping-keping. Sejenak kemudian, serangan Zhang Li mendarat dengan tepat, menyebabkan kerusakan kritis. Binatang itu jatuh kalah dan Zhang Li menjelaskan bahwa bola apinya sudah mencapai level maksimal. Zhang Li lalu berkata bahwa sang saman sangat sial karena bertemu dengannya hari ini. Tanpa ragu, dia menghabisi makhluk itu dengan pukulan tongkat yang tepat sasaran. Dengan kemenangan ini, dia naik 3 level sekaligus
sekaligus mencapai level 10. Jiang Li juga mendapatkan tongkat dan barang sihir sebagai hadiah. Dia juga mengambil jubah bos dan menemukan bahwa jubah itu memiliki ketahanan api tetapi rusak. Namun, barang terbaik yang dia temukan adalah buku keterampilan panah es yang dia tingkatkan hingga level maksimal secara instan. Jiang Li terkesima dengan kekuatan sihir itu dan penasaran bagaimana rasanya saat mencapai level maksimal. Selain itu, tongkat yang dia dapatkan memiliki penetrasi sihir dan akan sangat berguna melawan monster yang tangguh. Namun, suara menginterupsi dia, menyuruhnya tidak bergerak dan mengangkat tangannya. Itu adalah orang-orang dari sebelumnya yang akhirnya menemukannya sendirian di tengah hutan. Pemimpin kelompok mengenali dia dan mengucapkan selamat atas kekalahannya terhadap bos area. Jiang Li terkejut dan bertanya-tanya bagaimana orang asing ini tahu namanya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Yan Kuan dari keluarga Yan. Terlihat cukup sombong. Dia lalu mengatakan bahwa dia mendengar Jiang Li telah mengganggu sepupunya di sekolah. Jiang Li berpura-pura takut dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyakiti teman sekelasnya. Untuk membuktikan niat baiknya, dia menawarkan semua barang yang dia dapatkan sebagai imbalan untuk menjadi teman. Kelompok itu kemudian mendekati untuk mengambil hadiah yang tergeletak di tanah, tetapi Yan Kuan tidak tertarik pada persahabatan dan mengancam akan menyakiti Jiang Li. Namun Jiang Li tersenyum dan menyuruh mereka jangan memulai pertarungan begitu cepat. Salah satu anak buahnya menyadari bahwa Jiang Li sedang menggunakan meditasi untuk memulihkan mana, tetapi Yan Kuan tidak peduli. Dia berpikir bahwa 3 orang dengan kelas lanjutan bisa mengalahkan satu penyihir biasa. Tapi tiba-tiba Jiang Li melemparkan petir busur dan mematikan penjahat di tanah. Jiang Li lalu berkata bahwa penjahat mati karena terlalu banyak bicara dan dia hanya menunggu mananya terisi penuh. Yan Kuan terkejut dan tidak mengerti bagaimana dia bisa melemparkan sihir secepat itu. Dengan senyum, Jiang Li menyiapkan bola api dan menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Sejenak kemudian, ledakan api besar melahap seluruh kelompok sekaligus. 3 penjahat itu jatuh kalah dan Jiang Li menyadari mereka memiliki barang-barang bagus. Jadi dia memanfaatkan kesempatan untuk mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, bahkan mendapatkan pedang baru. Namun, dia merasa levelnya naik terlalu sedikit dan memutuskan untuk mencari tempat lain untuk berlatih. Dia juga merasa malu bahwa 3 senior dikalahkan oleh seorang pemula. Akhirnya dia kembali ke Roston dengan lelah setelah malam yang panjang. Membawa semua barang di punggungnya, dia mengeluh tentang beratnya dan berharap memiliki item inventaris. Tak lama kemudian, dia menemukan tempat bernama Golden Dragon Treasure dan pergi ke sana. Saat masuk, seorang resepsionis berpakaian bunny girl menyambutnya dan bertanya apakah dia bisa membantu. Jiang Li tiba di toko dan langsung meletakkan semua barang yang dia dapatkan di atas meja untuk dijual. Beberapa saat kemudian, wanita itu kembali dan mengatakan totalnya mencapai 1 juta koin naga. Jiang Li terkejut karena ibunya hanya menghasilkan uang receh, sementara dia baru saja mendapatkan kekayaan. Dengan uang tunai di tangan, dia bertanya apakah toko memiliki buku keterampilan dasar yang dijual. Sementara itu, seorang gadis misterius bernama Moin King mengenali dia dari kejauhan. Di perpustakaan toko, dia meminta rekomendasi untuk mantra penyihir dasar. Petugas toko lalu menunjukkan beberapa buku, tetapi semuanya berharga 600.000 koin masing-masing. Pria muda itu terkejut dengan harganya dan menyadari bahwa 1 juta koinnya tidak sebanyak yang dia kira. Jadi dia memutuskan untuk membeli satu keterampilan level rendah saja. Dia memikirkan mantra-mantranya dan memutuskan dia membutuhkan keterampilan kontrol, memilih slow. Setelah memutuskan, dia mengonfirmasi dengan wanita itu bahwa dia akan mengambil teknik slow. Dengan sisa uangnya, dia memutuskan untuk membeli beberapa ramuan mana sebagai cadangan. Berpindah adegan, kita melihat Moch King menerima laporan tentang dungeon baru. Dia mengatakan akan mencari pintu masuknya sendiri dan berterima kasih kepada asistennya. Lalu dia teringat Jiang Li dan merasa aneh melihatnya di sana karena dia mendengar Jiang Li menjadi penyihir biasa. Asistennya menariknya keluar dari lamunannya, bertanya apa yang dia pikirkan begitu dalam. Tapi gadis itu hanya tertawa dan mengatakan itu tidak penting. Pria itu lalu berkata bahwa jika dia bisa membersihkan dungeon baru,
baru, levelnya akan melonjak dan dia pasti akan mengalahkan gadis dari keluarga Le dalam kompetisi mendatang. Mouth King lalu memerintahkannya untuk mengumpulkan tim karena dia akan memimpin serangan ke dungeon secara langsung. Sementara itu, Zhang Li sudah berada di padang badai berlatih melawan beberapa serigala angin. Dia menggunakan sihir petirnya dan menyerang salah satu monster yang bahkan tidak menyadari serangan itu datang. Pemuda itu lalu menyadari bahwa seiring peningkatan levelnya, kerusakan sihirnya juga meningkat dan sekarang dia yakin bisa mengalahkan goblin hanya dengan satu serangan petir. Namun, seekor serigala yang jauh lebih besar muncul dan mencoba menyerang Zhang Li dari belakang. Tetapi dia mengaktifkan armor cahayanya dan berhasil menangkis serangan mendadak makhluk tersebut. Melihat dirinya dikelilingi oleh monster, Zhang Li mengeluh bahwa mereka sepertinya tak ada habisnya. Dia lalu bersiap untuk menghadapi serangan berikutnya dari gerombolan serigala. Dengan tongkat barunya di tangan, dia menghadapi monster-monster yang berlari ke arahnya. Akhirnya, dia mengumpulkan sejumlah besar energi dan mempersiapkan serangan listrik baru. Serigala angin menyerang dengan kekuatan penuh ke arah Zhang Li. Namun gerombolan itu terlalu cepat dan berhasil menghindari serangan listriknya. Zhang Li terkejut karena dia tidak menyangka mereka bisa menghindari petirnya. Karena sihirnya tidak berhasil, dia memutuskan untuk mengubah taktiknya di tempat. Dia lalu menggunakan keterampilan slow baru yang dia beli sebelumnya di toko. Aura ungu muncul di tanah, menjebak kaki serigala yang berlari. Dengan monster-monster akhirnya melambat, dia berhasil menyerang mereka. Zhang Li menyadari bahwa sihir baru itu hebat, tapi hanya berfungsi pada satu target. Jadi dia perlu menghabisi serigala-serigala lain dengan cepat sebelum yang lain datang. Beberapa saat kemudian, dia sudah minum ramuan mana untuk pulih dari pertarungan. Dia bersyukur telah membeli persediaan dan kini dia berada di level 11. Tapi tiba-tiba Zhang Li merasakan sesuatu yang aneh dan waspada sepenuhnya. Sejenak kemudian serigala elit level 20 muncul bersama gerombolannya. Tapi secara mengejutkan, makhluk itu jatuh ke tanah tak bernyawa dan di tempatnya serigala petir raksasa muncul yang merupakan bos sejati. Tanpa membuang waktu, dia menyerang serigala raksasa dengan klub berapi-apinya. Serangan itu mengenai titik lemah makhluk tersebut, menyebabkan kerusakan kritis. Dengan serigala-serigala yang telah dikalahkan, kini pertarungan menjadi 1 lawan 1 melawan bos. Makhluk itu lalu mengaum marah dan melompat ke arah Zhang Li dengan segenap tenaga. Namun Zhang Li menggunakan keterampilan barunya dan memerintahkan monster itu untuk tenang. Sihir perlambatan menjebak serigala di tanah, membuatnya sepenuhnya rentan. Kini dengan bos yang diam di tempat, dia menghadapi makhluk itu secara langsung tanpa rasa takut. Dia bahkan berpikir bahwa dia tidak tahu titik lemah monster ini. Namun Zhang Li yakin akan satu hal dan mempersiapkan bola api karena dia tahu bahwa jika makhluk itu berbulu, dia lemah terhadap api dan itu sudah cukup baginya. Serigala raksasa itu bahkan sepertinya mengerti apa yang akan terjadi dan membuat wajah jijik. Sejenak kemudian, ledakan api menghantam titik lemah binatang itu lagi. Dengan kemenangan ini, dia naik 2 level lagi dan kini berada di level 13. Sebagai hadiah, dia mendapatkan pisau dan cincin besi hitam yang sangat berguna. Zhang Li senang dengan hasilnya dan bertanya-tanya berapa banyak keuntungan yang bisa dia dapatkan hari ini. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar dan Zhang Li tidak tahu apa yang sedang terjadi. Matanya melebar karena terkejut melihat apa yang mendekatinya. Dia lalu melihat gerombolan serigala berlari tanpa henti melintasi padang rumput. Gerombolan monster raksasa melintas dan dia merasa sangat takut. Zhang Li khawatir karena baru saja bertarung melawan monster elit dan merasa lelah. Gerombolan serigala menatapnya dengan mata berkilau siap menyerang. Namun, makhluk-makhluk itu hanya berlari melewatinya, sepenuhnya mengabaikannya. Zhang Li sangat bingung dan bertanya-tanya apakah mereka tidak mengejarnya. Dia lalu menyadari bahwa dia bukan target monster itu dan merasa lega. Dia cepat menyadari bahwa serigala adalah hewan berkelompok dan seseorang pasti telah memicu bos. Tanpa membuang waktu, dia berlari, tidak ingin orang lain mendapatkan bos terlebih dahulu.
Setibanya di sana, dia menemukan sekelompok petualang lain sudah berada di area bos. Di antara mereka ada Pipi, gadis yang memberinya ramuan sebelumnya. Seorang pria dari kelompok itu mengeluh bahwa mereka memanfaatkan situasi, tetapi seketika itu juga seorang petualang lain menyerangnya dari belakang tanpa ampun. Pengkhianat itu mengatakan mereka bukan pahlawan dan bahwa kesalahan kelompok itu karena datang tanpa persiapan. Tak lama kemudian, kelompok penjahat lain muncul dan mengatakan bos dan jarahan adalah milik mereka. Kelompok itu lalu mendekati tim Pipi yang sudah terpojok. Kapten perempuan itu lalu mencoba bernegosiasi, menawarkan segalanya agar mereka bisa pergi. Pemimpin para penjahat tertawa dan sepertinya akan menerima tawaran mereka. Namun dia berubah pikiran dan kini ingin agar pendeta wanita itu tetap bersamanya. Pria botak itu lalu berkata bahwa setelah dia puas dengan wanita itu, dia akan membiarkan mereka pergi. Pipi panik dan kaptennya menyuruhnya jangan menyalahkan dia atas keputusan itu. Si pengecut mulai menangis dan berteriak putus asa bahwa dia hanya ingin tetap hidup. Gadis itu terkejut, tidak percaya dia benar-benar akan menyerahkannya. Dia mendekatinya dan dia menyuruhnya jangan mendekat. Wanita muda itu menutup matanya dan memohon pertolongan, telah kehilangan semua harapan. Tiba-tiba, petir biru menyambar sekelompok penjahat, mengejutkan semua orang. Serangan listrik itu melumpuhkan semua orang dan tim Pipi menjadi bingung. Pria botak menjadi marah dan bertanya siapa yang berani merusak rencananya. Pemimpin penjahat marah karena serangan mendadak dan menuntut siapapun yang melakukannya untuk menunjukkan diri. Dari bayang-bayang, Zhang Li muncul dengan senyuman mengejek di wajahnya. Zhang Li lalu berkata, "Belum gelap, tapi mereka sudah di sini membuat masalah." Melihat anak itu di sana, salah satu pengkhianat menyerangnya dengan pedang tanpa ragu. Tetapi Zhang Li membela diri dengan penghalang api dan menyuruhnya jangan mengganggu. Sementara itu, kapten pengecut mencoba melarikan diri, memohon agar mereka tidak membunuhnya. Pipi lalu mengenali Zhang Li dan terkejut bahwa dia ada di sana untuk menyelamatkannya. Pria botak terkejut bahwa anak buahnya dikalahkan dengan satu pukulan. Tapi dia tenang, berpikir bahwa pada akhirnya Zhang Li hanyalah penyihir biasa, jadi dia memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerangnya sekaligus. Tanpa henti, anak itu hanya menonton dan bertanya-tanya mengapa mereka semua berlari begitu cepat. Dengan senyum dia bertanya apakah para penjahat begitu terburu-buru untuk menemui akhir mereka. Bola api meledak, mengalahkan sebagian besar anak buah pria botak itu secara instan. Pemimpinnya terkejut dan tidak mengerti bagaimana mantra dasar bisa begitu kuat. Dan di tanah, pedang anak buahnya menunjukkan hasil kekuatan Zhang Li. Melihat kekuatan Zhang Li, pria botak itu berlutut dan memohon ampunan. Dia bahkan menawarkan gadis dan bos wilayah asalkan Zhang Li membiarkannya pergi. Tapi Zhang Li tidak tertarik untuk bicara dan menyiapkan panah es untuk menghabisinya. Serangan es itu lalu menghantam penjahat itu tepat sasaran, yang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebelum dia pergi, pria botak itu masih mengancam bahwa guilnya akan membalas dendam. Setelah pertarungan, Zhang Li menjara mayat-mayat dan merasa puas dengan kekuatannya. Pipi lalu mendekat dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak menyangka dia begitu kuat dan bahwa dia khawatir. Zhang Li mengatakan itu tidak apa-apa dan bahwa mereka sekarang seimbang. Dia lalu mengundangnya untuk ikut dengannya membunuh bos Denjen. Gadis itu mengikuti dia, masih terkejut bahwa dia hampir tidak beristirahat sejak pertarungan terakhir. Dia lalu bertanya-tanya apakah dia memiliki kelas tersembunyi yang sangat kuat. Akhirnya mereka tiba di gua dan menemukan bos serigala raksasa level 25. Pipi mengatakan dia hanya level 20 dan baru mencapai peringkat besi hitam. Jadi dia bertanya apakah keduanya benar-benar bisa mengalahkan monster itu. Zhang Li mengatakan mereka hanya akan tahu jika mencoba dan menyerang bos dengan bola api. Ledakan api yang besar mengisi seluruh gua, tetapi Zhang Li merasa aneh karena tidak ada serangan kritis dan bertanya-tanya apakah serigala itu tahan api. Tiba-tiba bos muncul dari api tanpa luka dan mengaum marah pada para penyusup. Monster itu bahkan bisa berbicara yang mengejutkan Zhang Li karena bos biasanya tidak secerdas itu. Makhluk itu menyerang dan secara tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki resistensi sihir. Meskipun dia tidak lemah terhadap api, dia menyiapkan mantra perlambatan, yakin bahwa dia dapat menangani situasi
situasi tersebut. Mantra ungu itu mengenai kaki serigala berhasil memperlambatnya, namun meskipun diperlambat, makhluk itu masih sangat cepat dan menyerang Zhang Li dengan kekuatan penuh. Serangan serigala menghantam armor ringan Zhang Li dan perisainya hampir pecah karena kekuatan serangan tersebut. Zhang Li mundur terkesan dengan kelincahan bos. Meskipun dia terkena mantra perlambatan, dia memutuskan untuk serius dan mempersiapkan keterampilan panah esnya. Pipi memanfaatkan kesempatan itu dan melemparkan mantra untuk meningkatkan kekuatan serangan sihirnya. Dengan kekuatan yang meningkat, dia menciptakan panah es raksasa dan bersiap menembakkannya. Namun serigala berhasil menghindar dari serangan itu, membuat Pipi terkejut karena tidak menyangka hal itu akan terjadi. Tapi Zhang Li tersenyum sedikit karena dia sudah menduga serigala akan menghindar. Jadi panah es yang diluncurkannya sebenarnya adalah serangan palsu dan dia menyerang titik lemah serigala. Serangan itu mengenai serigala dan anak laki-laki itu mengatakan dia belajar taktik ini dari monster lain. Dia lalu menjelaskan kepada Pipi bahwa titik lemah monster jenis serigala adalah pinggangnya. Makhluk raksasa itu terluka parah akibat serangan mendadak dan berdarah banyak. Tiba-tiba bos mengeluarkan raungan marah yang keras karena terjebak dalam perangkap. Aura merah mengelilingi serigala dan Pipi memperingatkan bahwa serigala itu telah masuk ke mode berserk. Sejenak kemudian, monster itu memanggil beberapa bawahan untuk membantunya bertarung. Zhang Li terkejut mengenali para bawahan yang dipanggil serigala dari sebelumnya. Dia menyadari bos memiliki kemampuan untuk memanggil makhluk lain untuk bertarung bersamanya. Pipi lalu mengatakan dia akan membantu menunda monster-monster itu dan memulihkan mananya. Tanpa membuang waktu, Zhang Li berlari menuju minion di puncak. Ledakan api besar mengalahkan semua monster dan memberinya banyak pengalaman. Dengan begitu banyak musuh di gua, dia menyadari ruangan sudah cukup sempit. Dan saat itulah dia memahami bahwa kelincahan serigala kini terbatas dengan begitu banyak monster di sekitarnya. Zhang Li lalu mengejek bos, mengatakan bahwa jika bos menggunakan skill itu lagi, dia mungkin akan mengampuni nyawanya. Serigala itu mengaum marah dan menyerang bersama minionnya untuk mengakhiri ini. Seluruh gerombolan menyerang dengan kekuatan penuh, dengan bos memimpin serangan dalam amarah. Tapi anak muda itu hanya tersenyum dan mengatakan saat yang tepat akhirnya tiba. Dia lalu meluncurkan bola api yang meledak dan mengalahkan semua monster lagi. Dengan pengalaman dari anak buahnya, dia naik level menjadi 14 tepat di tengah pertempuran. Pipi juga mendapatkan beberapa pengalaman dan terlihat cukup lelah dari situasi ini. Dan dengan pengalaman gabungan dari semua mereka, Zhang Li naik level menjadi 15. Dia lalu menggunakan potion mana terakhirnya untuk melanjutkan pertempuran melawan bos. Zhang Li lalu berkata bahwa jika dia tahu serigala memiliki kemampuan ini, dia tidak akan membuang-buang waktu. Bos terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada semua minionnya. Zhang Li hanya berkata tidak ada yang bisa dilakukan dan dia harus mengakhiri pertarungan. Dia lalu menyiapkan panah es terakhirnya untuk memberikan serangan akhir pada makhluk itu. Serigala panik dan menyebutnya sebagai iblis. Saat serangan mendekat, panah itu mengenai monster itu tepat sasaran yang menyebutnya sebagai iblis sebelum dikalahkan. Dengan kekalahan bos, gua bergetar dan Pipi naik level menjadi 21. Zhang Li juga naik level menjadi 16 dan senang dengan kemenangan itu. Pipi lalu memikirkan bagaimana dia menggunakan bos untuk farming dan bertanya-tanya siapa monster sejati di sini.